Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Tasman Septendra, NIM 106210050, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum pidana dan kesalahan-kesalahan tindak pidana. Yang pertama, sejarah hukum pidana. Sejarah hukum pidana pada masa kolonial. 1. Zaman VOC tahun 1602 sampai 1709. Masa pemberlakuan hukum pidana barat dimulai setelah bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara, yaitu ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan pidana oleh VOC. VOC berbentuk hak Oktrooi Staten Generaal yang meliputi monopoli pelayaran dan pelanggaran, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan pencetakan uang. Pemberian hak demikian memberikan konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di Kepulauan Nusantara untuk memperbesar keuntungan. VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawanya dari Eropa untuk ditaati orang-orang pribumi. Yang kedua, zaman Belanda tahun 1811 sampai 1814. Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814. Maka bekas kolonial Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintahan Inggris di daerah terimakan kepada Komisaris Jenderal yang dikirim dari Belanda. 3. Zaman pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintahan bala tentara Jepang atau Dai Nippon memberlakukan kembali peraturan zaman Belanda dahulu dengan dasar Gunshirei melalui Osamu Shirai. Pertama kali pemerintahan militer Jepang mengeluarkan Osamu Shirai nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui oleh untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Yang selanjutnya, hukum pidana sesudah kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WVSI ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai 1946 ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan yang penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht non-Nederlands India diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang-undang hukum pidana di Indonesia. Selanjutnya, hukum pidana nasional. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yakni mengenai bab tentang sejarah hukum pidana Indonesia pasca kemerdekaan, sekarang saya akan menguraikan kembali tahap demi tahap sejarah hukum nasional Indonesia. Tahun 1945 sampai 1949, seperti yang telah dijelaskan di atas, dengan proklamasikannya negara Indonesia sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadikan bangsa yang bebas dan berdaulat. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan hukum atau res vacuum, karena hukum nasional belum dapat diwujudkan, maka UUD
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam pasal 2 aturan peralihan agar segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya tahun 1949 sampai 1950. Tahun 1949 sampai 1950, negara Indonesia menjadi negara serikat sebagai konsekuensi atas rakyat pengakuan kemerdekaan dari negara Belanda. Belanda dengan perubahan bentuk ini, maka Undang-Undang 1945 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai aturan peralihannya. Pasal 192 Konstitusi RIS menyebutkan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia Serikat sendiri. Selama dan sekadar peraturan dan ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau atas kuasa konstitusi ini. Tahun 1950 sampai 1959, setelah negara Indonesia menjadi negara yang berbentuk negara serikat selama 7 bulan 16 hari sebagai trik politik agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus 1955 Indonesia kembali menjadi negara Republik Kesatuan. Dengan perubahan ini, maka konstitusi yang berlaku pun berubah, yakni digantikan dengan UUD sementara sebagai peraturan peralihan yang tetap memperlakukan hukum pidana masa sebelumnya. Pada masa UUD sementara ini, pasal 142 UUD sementara menyebutkan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950 tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Republik Indonesia sendiri. Selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau tidak diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kekuasaan Undang-Undang Dasar ini. Tahun 1959 sampai sekarang. Setelah keluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang salah satunya berisi mengenai berlakunya kembali UUD 1945. Maka sejak itu Indonesia menjadi negara kesatuan yang berbentuk republik dengan UUD 1945 sebagai konstitusi. Oleh karena itu pasal 11 aturan peralihan yang berlaku kembali, aturan lama berlaku kembali. Termasuk di sini hukum pidananya. Pemberlakuan hukum pidana Indonesia dengan dasar UU nomor 1 tahun 1946 pun kemudian berlanjut sampai sekarang. Peristiwa hukum pidana suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu meliputi: 1. Objektif, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. 2. Subjektif, perbuatan seseorang yang berakibatkan tidak dikehendaki oleh UU. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah: 1. Harus ada suatu perbuatan. 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum. 3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Harus berlawanan dengan hukum. 5. Hanya terdapat ancaman hukum. Harus terdapat ancaman hukumnya. Selanjutnya, unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta kesalahpahaman serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dalam pidana,
Subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: 1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. 2. Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan atau kealpaan. 3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf. 3 unsur ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, di mana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain. 2. Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana. A. Kesalahan yang disengaja. Kesalahan tersebut memang merupakan tujuan sejak dari awal. Kesalahan yang disengaja secara umum memiliki 3 bentuk, yaitu: yang pertama, sengaja sebagai maksud atau offset als Aufmerk, yaitu kesengajaan yang mana pelaku memang melakukan perbuatan tersebut sebagai tujuan utamanya. 2. Sengaja sebagai sadar atau kepastian, atau sengaja sebagai sadar keharusan. Objek bis zerni berwustzit. Yang 3, sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat. Selanjutnya, kesalahan karena kealpaan. Kesalahan karena kealpaan adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena adanya kecerobohan dan seharusnya dapat diantisipasi oleh pelaku. Kesalahan karena kealpaan ini terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu: 1. Kelalaian yang disadari atau Bewusstskal, yaitu jenis kelalaian yang mana si pelaku pada kenyataannya mampu untuk memperkirakan kemungkinan akan terjadinya suatu akibat, namun ia percaya bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dan juga tidak berusaha untuk melakukan tindak pencegahan. Kedua, kelalaian tidak disadari atau Unbewusstskal, yaitu jenis kelalaian yang mana si pelaku tidak dapat untuk memperkirakan bahwa suatu akibat itu bisa terjadi dan pelaku seharusnya mampu untuk memperkirakan akan kemungkinan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang materi sejarah hukum pidana dan unsur-unsur kesalahan tindak pidana. Baiklah, jika banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.